Sempat membuat geger lantaran hubungan pernikahannya yang kandas tak sampai sebulan, kemarin sidang perdana gugatan cerai yang diajukan selebgram cantik Hana Hanifah kepada Randy akhirnya digelar di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat. Namun dalam sidang perdana yang diagendakan proses mediasi, baik Hana ataupun Randy justru mangkir dari panggilan mediator dan hanya diwakili kuasa hukumnya. Lantas seperti apa jalannya persidangan yang digelar kemarin? Dan benarkah Hana hanya menuntut cerai dan tidak mempersoalkan uang nafkah dari Randy? Hari ini agendanya mediasi seperti minggu kemarin karena majelis hakim memberikan kesempatan sekali untuk dua kali lagi buat Randy untuk hadir ke Pengadilan Agama Bogor. Gitu. Dan hari ini tidak ada yang hadir. Dan tidak hadir. Kenapa Pak? Ya, kalau alasan saya tidak tahu. Cuman yang jelas ya dari awal memang Randy tidak ada itikat baik untuk hadir, sekalipun dia untuk komunikasi aja nggak. Makanya agenda minggu depan ini mediasi satu kali lagi. Kalau memang nanti pihak Randy nggak hadir lagi, itu nanti majelis hakim langsung memutuskan first take. Artinya tanpa memanggil Randy lagi, ya majelis hakim punya hak untuk memutuskan hubungan hukum antara Randy sama Hana gitu. Hana harusnya hadir hari ini, cuman tiba-tiba sakit katanya. Mungkin cukup karena memang Hana intinya sudah inilah ya, yakin dan udah terus melanjutkan dan tetap gitu ya mengajukan gugatan perceraian. Jadi nanti mungkin minggu depan agendanya satu kali lagi kesempatan majelis hakim untuk memanggil Randy. Kalau tidak hadir, majelis hakim berhak memutuskan nanti bagaimana proses pemutusan hubungan hukum antara Randy dan Hana ini seperti apa, yaitu tugasnya hakim. Dan satu lagi, ada hal yang mau kita sampaikan tapi nggak sekarang. Sebenarnya sampaikan oleh yang bersangkutan itu hanya memutarbalikkan fakta saja. Sebetulnya banyak sekali hal-hal sebenarnya yang sangat keliru dan bahkan sangat fatal sebenarnya. Dan juga perlu kita ketahui sebenarnya ini berbagai hal yang telah dilakukan sebenarnya memiliki aspek-aspek pidana di dalam sana sebetulnya terkait dengan KDRT dan sebagainya. Nah sebenarnya biasanya kan KDRT dilakukan oleh suami nih. Ini agak lucu ini. Malah justru pihak istri yang melakukan KDRT sampai ada luka dan sebagainya. Ini kan sebenarnya suatu hal yang sangat luar biasa sebetulnya. Dan tetapi klien kami masih tetap terus untuk berupaya sebetulnya untuk menjalin kembali terciptanya hubungan keluarga yang harmonis ya, yang sakinah mawaddah dan warohmah tadi. Tetapi sepertinya yang bersangkutan tetap bersikukuh untuk tidak kembali ke sana. Ya, sehingga klien kami tetap akan menunggu itu semua, dan jika nanti itu memang sebab begini Bang, yang tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada klien kami ini sangat serius sebetulnya terkait dengan persoalan ada istilah perselingkuhan. Ini serius sebetulnya. Ini ada masuk dalam unsur-unsur pidana sebetulnya bahasa semacam ini, dan ini sudah dibuktikan, bahkan ditunjukkan kepada mertua saja itu bahwa itu hanya chatting biasa, hanya menyampaikan informasi terkait dengan penilaian orang lain terhadap saudara Randy, ada hal-hal yang menjelekkan dan sebagainya, hanya sebatas komunikasi itu saja sebetulnya, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan perselingkuhan itu sendiri. Karena gini loh, seorang suami tidak pantas untuk menjelek-jelekan istrinya, apalagi membongkar aib gitu di sosial media. Jadi menurut aku nggak pantas lah dia membongkar aib aku, udah gitu ngomongin aku yang enggak gitu kan di sosial media. Satu, kedua dia juga nggak ada hormatnya sama mamaku. Ketiga dia selingkuh, jadi nggak ada yang harus dipertahanin lagi. Jadi udahlah gitu. Kalau semisalkan dia masih baik sama mamaku, udah gitu dia masih, kalau dia nggak bukan ngebongkar sih, kalau dia ngajak jelekin aku masih bisa maafin gitu, masih bisa lah aku pertahanin. Tapi ini dia baru kenal
sama aku, dia baru menjalin hubungan sebulan sama aku, dia udah berani kayak begitu, apalagi nantinya gitu. Sempat tak muncul di permukaan, Randy, suami dari Hana Hanifah, akhirnya memberanikan diri tampil di hadapan media setelah namanya sempat viral atas berbagai pengakuan yang dilontarkan sang istri. Diketahui nama Randy sempat menjadi gosip hangat lantaran dirinya yang sejak awal disudutkan oleh Hana Hanifah yang terus mengungkap fakta di balik gugatan cerainya terhadap Randy. Tak terima dituding yang di luar nalarnya, Randy mengembalikan fakta tersebut dan mengaku jika dirinya tak mendapatkan perlakuan yang tidak layak seperti seorang suami, bahkan sampai mendapat KDRT dari Hana. Jadi Hana tidak sama sekali menuntut apa-apa dalam proses gugatan perceraian ini. Memang murni mau menggugat perceraian karena memang ada beberapa alasan. Salah satunya sikap Randy, kedua perselingkuhan, ketiga memang tidak sikap Randy ini tidak mencerminkan sebagai suami yang baik gitu. Berantem ribut lah, pokoknya ribut besar lah di rumah itu kan, dia teriak-teriak, ya saya diam aja, saya memang nggak melawan, saya diam aja tanpa satu kata saya melawan kasar sama dia. Nah terus datanglah mamanya, saya tunjukin chatnya, mah ini Randy selingkuh kah gitu. Bilang oh mamanya baca, oh kayak gini masih belum dikatain selingkuh. Nah si Hana langsung marah tuh, langsung dilontar saya pakai botol tumbler besi. Saat itu pokoknya sampai bibir saya berdarah, hidung saya pokoknya bengkak, pokoknya saya ada bikin laporan lah, sama saya ada rek medis di Bogor waktu itu. Gimana ya, salah saya ini dia cuma miskomunikasi aja, salah paham aja dia, saya mantan, tapi dia kedapatan udah lebih dari itu, bahkan sebelum nikah juga dia kedapatan gitu, cuman saya udah satu kata kasar pun saya nggak pernah ngucapin ke dia, apalagi saya KDRT sebenarnya nggak pernah lah. Ya awalnya kan aku tahu dari chat-chatan kan, terus aku langsung telepon si cewek itu buat mastiin. Nah si cewek itu juga samanya aja nggak mau ngaku. Ya tapi aku udah lihat semua chat-chatannya, yaitu dia selingkuh. Berdekatan dengan kejadian di atas, satu fakta yang juga membuat Hana Hanifah rela ceraikan sang suami ialah lantaran sang suami diduga meminta kembali mahar berupa emas yang ia berikan untuk Hana sebagai syarat pernikahan. Sontak saja hal itu membuat Hana merasa jengkel dengan sikap sang suami yang dianggap sangat tidak bermoral dan diharamkan dalam agama. Lantas, seperti apa reaksi mengenai hal tersebut? Benarkah hal itu dilakukan oleh Randy lantaran ia geram dengan Hana yang kedapatan tengah bersama pria lain? Puncak masalahnya itu kan ketika setelah umroh. Hana kan berharap untuk hadir ya, Randy ini hadir. Maksudnya nyamperin ke rumahnya, cuman kan nyampe sana malah minta dokumen, malah minta mas kawin. Ini kan secara moral tidak beradab ya, itu juga udah tidak diperbolehkan juga secara agama gitu. Jadi itu udah diambil Pak? Udah diambil bukan mahar aja ya, jadi dia minta semua apa yang dia kasih itu diambil. Yang dikasih apa sih? Baju paling, cuma seserahan sama mas kawin, dia cuma kayak gitu doang. Seserahan, mas kawin, ya hampir semuanya lah. Dia diambil sendiri. Oh, diambil sendiri. Ketemu langsung. Gimana reaksi kamu? Reaksi aku ya kecewa lah, pastilah, kaget lah. Mana ada sekarang seorang laki-laki gitu yang benar-benar gentle, yang udah ngasih gitu diambil lagi, terus dia sekarang berkeluar-keluar sana sini. Ngapain pansos? Terkait mahar itu, kejadian itu saat saya pergoki dia sama lelaki yang malam itu di salah satu tempat makan lah di Jakarta. Saya pergoki dia, yang dia bilang dia di Bandung nggak mau ketemu. Nah itu saya pergoki dia, saya bilang, oh kok kayak gini ya cara kamu ya, kalau kamu nggak sayang, nggak cinta sama aku, nggak apa-apa, boleh nggak, itu aku mintanya bukan maksa loh, aku bilang boleh nggak, barang yang aku kasih ke kamu aku simpan untuk kenangan dan aku ganti itu senilai yang aku ambil itu, senilai mahar itu, boleh nggak, karena aku mikir gimana
kamu nggak sayang loh sama aku ini udah serius nikah sama kamu. Nah terus saya bilang, boleh nggak ini seserahan ini saya ambil untuk saya simpan jadi kenangan, terus saya ganti, dan itu masih ada saya simpan buktinya. Ya gimana pun kita pernah sama-sama, ya saya maunya ya kalau mau pisah ya baik-baik pisah gitu, jangan sampai ada kayak pencemaran nama baik kayak yang beredar di media-media, itu sangat merugikan saya gitu loh.